Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam malam ini, selamat malam teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kita ingin mendiskusikan dan presentasi mengenai materi GLBB atau Gerak Lurus Berubah Beraturan. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini, MPD. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan diskusi dan presentasi, kita simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini adalah video pembelajaran fisika materi gerak lurus bersama saya, Adriani. Oke, dari video sebelumnya kita sudah membahas mengenai benda yang bergerak dipercepat dan diperlambat, serta grafiknya. Jika kamu belum menonton video sebelumnya, silahkan cek deskripsi di bawah ya. Oke, dari pembelajaran kali ini, nantinya kamu akan bisa pertama, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus beraturan. Yang kedua, dapat menjelaskan benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, dapat menyimpulkan perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Coba perhatikan video berikut. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Nah, dalam fisika, video pertama tadi menunjukkan peristiwa yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, yang berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, di mana secara matematis dapat dituliskan S sama dengan T dikali T, di mana S sama dengan jarak, T sama dengan kecepatan, dan T adalah waktu. Dari rumus tersebut, kita mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanyalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik, kita bisa menganggap bahwa luas daerah yang diarsir sama dengan jarak atau S. Selain grafik tersebut, grafik berikut juga menunjukkan gerak lurus beraturan. Untuk ini, kita bisa mencari T sama dengan perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Nah, untuk video kedua, dalam fisika, video tersebut menunjukkan peristiwa GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah,
Pada GLBB ada 3 persamaan matematis yang perlu diketahui, yakni yang pertama, S sama dengan P0T plus minus seper 2 AC pangkat 2. Yang kedua, V sama dengan P0 plus minus AT. Dan yang ketiga adalah P pangkat 2 sama dengan P0 pangkat 2 ditambah 2AS, di mana S sama dengan jarak, P0 sama dengan kecepatan awal, T sama dengan waktu, dan A sama dengan percepatan. Nah, ketiga rumus ini sangat penting untuk kamu ketahui karena akan sangat berguna dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika yang ada. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan grafik kecepatan P terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah A. 8 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 24 meter, dan E. 36 meter. Penyelesaian. Pada soal yang diketahui adalah grafik dan waktu tempuh selama 12 detik. Kita telah mengetahui bahwa cara mudah untuk mencari jarak dari sebuah grafik adalah dengan melihat luas arsiran seperti pada gambar berikut, di mana kita mengetahui ada 2 daerah arsiran, yakni trapesium 1 dan trapesium 2, sehingga kita bisa menuliskan jarak sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2, di mana luas trapesium 1 sama dengan jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2, sama dengan 8 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2, sama dengan 24 meter. Dan untuk luas trapesium 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 12, sehingga jarak sama dengan luas sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2 sama dengan 24 ditambah 12 sama dengan 36 meter. Untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, mari berlatih soal-soal yang terdapat pada lembar kerja yang bisa kamu download pada deskripsi di bawah ya. Sekian video pembelajaran. Oke, baik. Setelah kita menyimak video tadi, mungkin ada timbul beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kurang paham mengenai penjelasan dari video tadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh kita membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman, atau jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau menambahkan materi ini, karena adanya kurang materi dari video ini, boleh juga, silakan. Oke, baik teman-teman. Sekarang waktunya kita diskusi tanya jawab mengenai materi tentang gerak lurus berubah beraturan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dan ingin dilemparkan kepada siapa pertanyaannya, biar kita tulis. Silakan. Izin bertanya, moderator. Oke, Ade Pirlo terlebih dahulu ya. Apa perbedaan GLB dan GLBB jika dilihat dari percepatannya? Akan dijawab oleh Nadia. Oke, terima kasih Ade. Silakan yang kedua pertanyaan dari Hiskia. Izin bertanya kepada Saudari Rahmadarati. Pertanyaannya, jelaskan ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan diperlambat. Tanya moderator. Baik, silakan Vivi.
Saya ingin bertanya kepada Saudari Hardina Eka Putri. Pertanyaannya yaitu, mengapa pada gerak lurus benda, GLB, benda bisa bergerak padahal dikatakan percepatannya 0? Sudah, Vivi? Vivi? Belum ya? Sudah Jaringan pertanyaan? itu. Iya, tadi agak Oke, hilang, mungkin ulang. kurang dengar. Baiklah, saya ulangi lagi. Saya ingin bertanya kepada Hardina. Pertanyaannya yaitu, mengapa pada GLB benda bisa bergerak padahal dikatakan percepatannya 0? Sekian pertanyaan. Oke, terima kasih Vivi. Untuk pertanyaan terakhir itu dari saya sendiri, saya ingin bertanya kepada Fidrat Lusna tentang berikan barang konkret atau contoh mengenai gerak lurus berubah beraturan. Baik, setelah sesi pertanyaan ini, kita lanjutkan dengan sesi menjawab pertanyaan. Silakan teman-teman yang sudah ditunjuk untuk menjawab pertanyaan. Dari Ade, yang menjawab adalah Nadia. Silakan Nadia. Baik, saya Nadia Adela Fitri akan menjawab pertanyaan dari Ade. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan GLB dan GLBB jika dilihat dari percepatannya? Bedanya yaitu GLB adalah singkatan dari gerak lurus beraturan, berarti kecepatan benda yang sedang bergerak lurus adalah tetap atau konstan. Sedangkan GLBB merupakan singkatan dari gerak lurus berubah beraturan, sehingga kecepatan benda yang bergerak dalam lintasan lurus mengalami perubahan dalam selang waktu tertentu. Jadi perbedaan singkatnya yaitu GLB tidak terdapat percepatan, sedangkan pada GLBB dapat terjadi percepatan. Oke, sudah? Baiklah, sekian jawaban dari saya. Bagaimana Ade, apakah paham dengan jawaban yang diberikan oleh Nadia? Biasa sudah paham. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan kedua dari Hiskia yang akan dijawab oleh Rahma Darati. Silakan Rahma. Baik, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hiskia Histolus, yaitu jelaskan ciri-ciri dari gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dan diperlambat. Baik, yang pertama yaitu gerak GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda di GLBB ini selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Sehingga terdapat dua jenis GLBB, yaitu yang dipercepat dan diperlambat. Ciri GLBB yang dipercepat, yang pertama lintasannya lurus, yang kedua kecepatannya bertambah secara beraturan, yang ketiga percepatannya konstan atau tetap. Kemudian ciri GLBB yang diperlambat, yang pertama lintasannya lurus, yang kedua kecepatannya berkurang secara beraturan, dan yang ketiga percepatannya konstan atau tetap. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rahma Darati. Bagaimana Hiskia? Apakah paham dengan jawaban dari Rahma Darati? Baik, terima kasih kepada Saudari Rahma Darati, saya paham. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan mungkin jawaban dari Rahma Darati? Jika tidak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Vivi, yang akan dijawab oleh Hardina. Silakan Hardina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi, yaitu mengapa pada GLB benda bisa bergerak padahal dikatakan percepatannya sama dengan 0. Yaitu karena pada GLB adalah keadaan ideal di mana tidak ada pengaruh gaya lain seperti gaya gesek atau gaya dorong. Sehingga benda yang sudah diberikan gaya dorong lalu dilepas, maka keadaan setelah didorong itulah yang disebut gerak lurus beraturan, di mana terus bergerak tanpa ada gaya yang menghentikannya. Hal ini berbeda dengan GLBB yang terus didorong sehingga kecepatannya terus bertambah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Hardina. Apakah Vivi paham dengan materi yang diberikan, jawaban yang diberikan oleh Hardina?
Masih, saya paham. Kembalikan kepada moderator. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya yang akan dijawab oleh Fidratul Husna. Silakan Fidra. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Azizah, yaitu jelaskan contoh garak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Dicontohkan aja mobil mainan yang berjalan dengan kecepatan tetap atau konstan. Contoh lain yaitu seorang yang berjalan dengan kecepatan tetap, kelereng yang menggelindingi pada permukaan licin, kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap, air di sungai dengan kecepatan tetap. Yang kedua yaitu contoh garak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, mungkin Fidratul Husna terlempar dari Zoom ya karena nggak ada di sini. Fidra? Yang kedua yaitu contoh gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bola yang jatuh bebas. Kelihatan teman-teman? Yang kedua, Bisa dilanjutkan, Fidra? Fidra? Oke, baik teman-teman. Mungkin Fidra terkendala oleh jaringan. Untuk itu, kita ambil kesimpulan saja ya dari materi kita pada hari ini, yaitu bahwasanya materi GLB dan GLBB ini kesimpulannya adalah kalau gerak lurus beraturan itu benda yang bergerak dan tidak memiliki percepatan, sedangkan GLBB itu terjadi jika terdapat percepatan. Mungkin itu untuk kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.